Adik-adik telah mempelajari tentang pola barisan bilangan, dan ada dua macam barisan bilangan yang memiliki pola rumus yang baku, yaitu pola barisan bilangan aritmatika sama geometri. Untuk kali ini perhatikan baik-baik, itu barisan bilangan aritmatika atau geometri. Nah, bentuk antar sukunya, jarak antar sukunya ini berupa perkalian. Coba perhatikan, 128 ke 64 itu perkalian dengan setengah, 64 ke 32 itu perkalian dengan setengah. Bentuk perkalian ini berarti barisan bilangan tersebut merupakan barisan bilangan geometri. Oke, dan saya yakin adik-adik pasti sudah mengerti bahwa suku ke n barisan bilangan geometri itu adalah A dikali R pangkat n-1. Oke, sip. Nah, artinya dari barisan tersebut R-nya kita sudah dapat bahwa rasionya itu setengah. R itu rasio pengali setengah. Nah, suku pertamanya itu 128. A-nya 128. Tinggal kita masukkan atau kita cari suku ke 10-nya. Suku ke 10 artinya U10. U10 berarti A dikali R pangkat N-1. 10 kurangi 1 berarti 9. Sip. Kita masukkan nilai A-nya 128 dikali R-nya itu setengah pangkat 9. Nah, untuk menghitung ini kita rubah dulu. 128 itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7. Sip. Dikali 1 per 2 pangkat 9. Nah, bentuk perkalian ini kita sudah dapat 1 per 2 pangkat 2. Nah, ini coret ketemunya 2. Nah, gitu. Sip, berarti hasilnya adalah 1 per 4. Sip, 1 per 4. Nomor berikutnya masih tentang barisan geometri. Di situ diketahui bahwa suku kedua barisan geometri adalah 9 dan suku kelimanya itu 243. Nah, seperti yang adik-adik sudah ketahui bahwa suku barisan geometri itu dapat kita peroleh dari rumus A kali R pangkat N-1. Sip. Nah, artinya dari situ kita dapat bahwa suku kedua U2 itu adalah A dikali R pangkat 1. Nah, dari sini kita peroleh bahwa A kali R pangkat 1 itu nilainya adalah 9. Nah, suku kelima, sengaja saya tulis di atas biar nanti kita enak ngerjainnya. Suku kelima itu adalah A kali R pangkat 4. Artinya, berarti dari sini A kali R pangkat 4 nilainya adalah 243. Barisan geometri itu barisan yang urutan suku berikutnya berupa perkalian. Artinya untuk mencari nilai R-nya itu bisa kita lakukan dengan pembagian. Gini aja, langsung bagi. Nilai A-nya hilang habis. R-nya berarti tinggal R pangkat 3. Nah, 243 dibagi 9 ketemu 27. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai R-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 27, yaitu 3. Pertama kita sudah dapat nilai R-nya. Nah, ada kalanya setelah kita dapat nilai R, kita mencari nilai A. Tapi untuk memperingkas, kita tidak perlu mencari nilai A-nya pun kita bisa mencari suku yang ditanyakan. Misalnya itu yang ditanyakan suku ke-6. Suku ke-6 artinya kan A kali R pangkat 5. Siap. Nah, dari sana, dari soal yang diketahui tadi, kita punya paling gede adalah suku kelima, yaitu A kali R pangkat 4. Supaya jadi R pangkat 5 berarti tinggal kita kalikan R. Betul? Sip. Nah, berarti AR pangkat 4 ini kita sudah punya 243. Tinggal dikalikan R. R-nya itu 3. Nah, sip. Berarti ketemunya adalah berapa itu? Yuk, 729. Sip. Itu ketemu. Oke, untuk berikutnya masih tentang barisan bilangan. Pada soal ini diketahui barisan bilangan aritmetika. Suku ketiga dan suku ke-7. Adik-adik pasti masih ingat dan selalu ingat bahwa suku barisan bilangan aritmetika itu
UN-nya adalah suku ke N-nya itu A plus N-1 kalikan B. A itu suku pertama, B adalah selisih. Sip. Nah, kita punya cara praktis untuk mendapatkan nilai B-nya. Dari sini, suku ketiga itu 17, suku ke-7 itu 37. Baik. Nah, kita cari aja selisihnya dari sini. Suku ketiga, suku 7 selisihnya berapa? 4. Suku 17 dengan 37 selisihnya 20. Nah, B-nya itu diperoleh dari 20 dibagi 4. Ketemunya 5. Nah, kita dapat nilai A-nya, nilai B-nya, sorry. Kemudian kita ambil salah satu sukunya, yaitu suku ketiga misalnya. Suku ketiga artinya kan A plus 2B. Nah, ini suku ketiga nilainya 17 sama dengan A plus 2 kali B-nya 5. Nah, berarti nilai A itu diperoleh dari 17 10 nggih. Dipindah sana 10 sama dengan A. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 7. Oke. Kita ke pertanyaan. Hati-hati, yang ditanyakan adalah jumlah 50 suku pertama. Jumlah berarti deret. Nah, dan tentu ingat juga bahwa deret itu adalah SN. SN dapat didapatkan diperoleh dari N per 2 dikali 2A plus N-1 kalikan B. Sip. Nah, kita tinggal masukkan. Artinya S50-nya itu adalah 50 bagi 2 dikalikan 2 kali A-nya kita dapat 7 ditambah N-1 berarti 50 kurangi 1 49 kalikan bedanya kita dapat 5. Bedanya kita dapat 5. Oke, sip. Kita lanjutkan. 50 bagi 2 25 dikalikan 14 ditambah 49 dikalikan 5. Berapa? 245. Siap. Nah, tinggal kalikan 25 dikali 259. Siap. Tinggal kalikan, ketemunya adalah ujungnya 5. Nah, misalnya gini, kita ngaliin angkanya gede. Itu ya. Nah, kita cek dulu pilihan gandanya. Lebih enak gini cara praktisnya. Artinya dalam perkalian itu kan 9 ketemu 5. Ujungnya pasti 5 dan salah satu pilihan di situ yang ujungnya 5 hanya 6475. Itu udah pasti jawabannya. Tapi jika kita harus menghitungnya pasti ketemunya juga 6475. Mari kita cermati soal itu baik-baik secara bersama. Sebuah bola dijatuhkan vertikal dari ketinggian 8 meter. Setelah jatuh, bola itu akan memantul. Nah, tinggi pantulan berikutnya itu setengah kali dari ketinggian semula. Berarti ada pengali di sana, setengah. Nah, pengali ini itu adalah rasio atau R. Nah, urutan ketinggian bola pantulan itu kalau kita urutin dari tinggi pertama, tinggi berikutnya akan membentuk barisan geometri. Nah, tentu adik-adik sudah mengerti bahwa barisan geometri suku ke R N-nya adalah A kali R pangkat N-1. Nah, dari soal itu kita sudah dapatkan bahwa suku pertamanya itu merupakan ketinggian awal, yaitu 8 meter. A-nya berarti kita sudah dapatkan 8. Dan R-nya jelas setengah. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi bola pada pantulan ke-6. Pantulan pertama, kedua. Ini ya, pantulan pertama, pantulan kedua, pantulan ketiga, pantulan keempat, pantulan kelima, pantulan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pantulan tinggi pada pantulan ke-6. Nah, hati-hati di sini karena ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku ke-6, suku ke-7. Nah, yang ditanyakan berarti setelah pantulan ke-6, berarti yang kita cari adalah suku ke-7-nya, U7. Gitu. Karena setelah pantulan ke-6 itu A kali R pangkat
pangkat 6. Oke, tinggal masukkan, kita sudah punya A 8 dikalikan R-nya setengah pangkat 6. Dari sini kita ubah 8-nya jadi 2 pangkat 3 dikalikan 1/2 pangkat 6. Dari sini kita dapatkan 1/2 pangkat 3. Ini coret-coret ketemu 3 gitu ya. Nah, oke, jadi 1/8 meter. Artinya bola itu setelah pantulan ke-6 ketinggiannya adalah 1/8. Nomor 15 ada dek tentang faktorisasi aljabar. Nah, biasanya kecenderungannya ketika kita memfaktorkan dan mengalihkan suku 2 itu lebih mudah mengalihkan suku 2 biasanya. Makanya mungkin kita ketemu soal seperti pada nomor 15 ini, dimana ada bentuk suku 2-nya dan kita mencari hasil pemfaktorannya. Itu kita akan mencobanya dari belakang. Nah, dari nomor yang I itu kita tengok, ini ada bentuk penjumlahan pengurangan, artinya ada jumlah kali selisih. Tentu adik-adik ingat bahwa jumlah kali selisih, misalnya A tambah B dikalikan A min B, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Itu pasti gitu. Patokan awal adalah jumlah kali selisih. Artinya di A itu ada 2A plus 3Y dikali 2X min 3Y, itu hasilnya itu adalah 4X kuadrat dikurangi 9Y kuadrat. Karena 4X kuadrat ini dikuadratkan. Nah, tinggal kalikan dengan 3. Mari kita kalikan dengan 3, ketemunya adalah 12X kuadrat dikurangi, ini kalikan sana, negatif 27Y kuadrat. Artinya persamaan I itu benar. Oke. Berikutnya yang kedua. Yang kedua itu ada 10 tambah X dikalikan 4 min X. Cara ngaliin juga sama, ini kaliin sini, depan kali depan 40, depan kali belakang negatif 10X, X kali 4, 4X, X kali negatif X kuadrat. Patokannya di sini sebenarnya. Nah, negatif 10X ditambah 4X ketemunya negatif 6X. Artinya persamaan kuadratnya 40 min 6X min X kuadrat. Persamaan kedua juga benar. Gitu. Terus berikutnya yang ketiga. Yang ketiga kita cari 3X min 2Y dikuadratkan. Cara menguadratkan ini sebenarnya enak. Kita bisa pakai cara cepatnya gini, ketika kita punya A plus B dikuadratkan itu, bentar. Nah, ini gini. A kuadrat. Terus berikutnya itu A dikalikan B dikali 2. Berarti ada 2AB. Operasinya jumlah. Berikutnya yang ketiga itu adalah B dikuadratkan, B kuadrat. Gitu. Nah, kita bawa ke sana. Berarti dari sini kita punya bahwa ini kita kuadratkan, jadinya 9X kuadrat. Sekarang kita kaliin 3X kali negatif 2Y, ketemunya 6XY negatif 6XY kali 2, berarti jadi negatif 12XY. Oke, berikutnya lagi ini yang suku keduanya kita kuadratkan, berarti jadinya plus 4Y kuadrat. Sudah ya? Nah, artinya persamaan yang ketiga juga benar. Dari sini yang keempat nggak usah dihitung, sudah pasti karena di pilihan gandanya hanya ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 atau 2, 3, 4. Kan hanya ada 3 pilihan, artinya yang keempat ini nggak usah kita hitung dan pasti dia salah. Yang benar adalah 1, 2, 3 begitu. Tapi andaikan kita mau menghitungnya pun sebenarnya dari sini kita enaknya gini, enak, lebih cepat lagi gini. Negatif 5 dikali 4 ketemu berapa? Negatif 20, benar.
Sip. Nah, sekarang kalau negatif 5 ditambah 4, negatif 5 sama 4 kita jumlahkan, ketemunya negatif 1. Padahal di sini adalah plus 1. Harusnya di sini negatif 1. Berarti ini juga salah, ini salah gitu.